bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, nggak ada hukum lebih baik daripada hukum Al-Quran. Betul? Nggak ada hukum lebih baik daripada hukum Allah. Betul? Betul? Jadi saudara, hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Setuju tidak? Setuju tidak? Ayo, hukum yang terbaik hukum siapa? Hukum yang terbekah hukum siapa? Hukum yang paling adil hukum siapa? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha arif dan bijaksana? Takbir! Karena itu saudara, ini ayat 49 dan 50 ini mesti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Nggak boleh kita langgar. Makanya Allah kasih jalan. Bagaimana sih cara supaya hukum Allah bisa berjalan? Bagaimana sih caranya supaya hukum Allah itu bisa berlaku di Indonesia, saudara? Belum kita tanya, Allah udah jawab. Kalau kalian ingin hukum Islam itu jalan, hukum Allah itu jalan, kuncinya terapkan surat Al-Ma'idah ayat 51. Saudara, Allah yang menyatakan faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu kita, hei orang beriman, kalau kalian ingin menerapkan hukum Islam, kalau kalian ingin menegakkan hukum Allah, kalau kalian ingin betul-betul ingin menjalankan hukum Al-Quran, syaratnya adalah jangan kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Takbir! Soalnya ini firman siapa? Ini kalam siapa? Ini hukum siapa? Ini ketetapan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Takbir! Tahu, kalau ada habib, ada ulama, ada kiai bawa ayat ini di masjid, apa dituduh? Itu habib sama kiai sudah mempolitisasi masjid. Fitnah bukan? Fitnah bukan? Ini ayat Al-Quran, bukan politisasi masjid. Ayo sama tanya semua, itu tadi firman siapa? Kalam siapa? Yakin? Pertanyaan saya, firman Allah boleh nggak dibaca di masjid? Boleh nggak dikaji di majelis? Boleh nggak disampaikan dalam tabligh akbar? Betul? Kenapa dibilang politisasi? Unyil! Takbir! Takbir! Katanya itu politisasi masjid atau menyampaikan kewajiban? Politisasi atau kewajiban? Politisasi atau ajaran Islam? Ajaran Islam disampaikan kepada umat Islam, wajib tidak? Betul? Betul? Terus lagi protes, tapi itu kan berlawanan dengan konstitusi. Pusing. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, catat baik-baik. Ada ayat suci, ada ayat konstitusi. Ayat suci itu wahyu ilahi, sehingga menjadi harga mati yang harus ditaati, nggak boleh direvisi dan nggak boleh diganti. Betul? Betul? Yakin? Nah, sekarang kalau ayat konstitusi itu hasil pemikiran insani, saudara. Itu ijtihadi, saudara, bukan kalam ilahi. Betul? Sehingga konstitusi manapun tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Betul? Betul? Selama konstitusi tidak bertentangan dengan ayat suci, selama konstitusi sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, selama konstitusi tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, selama konstitusi tidak bertabrakan dengan syariat Islam, maka kita sebagai warga negara Indonesia wajib tunduk patuh
Mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Mana lebih tinggi? Mana lebih adil? Mana lebih bagus? Mana lebih hebat? Takbir! Saudara, Allah mengharamkan minuman keras. Betul? 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 Tahu-tahu Presiden dan DPR bikin undang-undang minuman keras boleh bebas diperjualbelikan. Lalu saya mau tanya, saudara, mau ikut Presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Allah? Yakin? Betul? Kenapa? Karena undang-undang yang melegalkan minuman keras bertentangan dengan kalam ilahi, bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan hadis Nabi. Betul? Betul? Takbir! Saya diancam. Habib Rizik kalau mengkritisi konstitusi nanti Habib bisa dipenjara lagi. Ngomong berdebuk yang tidak bisa jawab. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, jangan suka menakuti para tuan guru, jangan suka menakuti para kiai, jangan suka menakuti ulama dengan penjara. Betul? Sebab mestinya para tuan guru, para ulama, para kiai menakuti pejabat dengan neraka. Betul? Hei Presiden, hei Menteri, hei Gubernur, hei DPR, jangan sekali-kali kau bikin aturan, bikin konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci. Betul? Kalau kau melawan ayat suci, melawan Allah, tempatmu adalah di neraka. Betul? Udah Habib, kita bentar Habib di penjara. Saya jawab, ntar dulu masuk neraka. Betul? Saya tanya, orang kalau melawan hukum Allah tempatnya di mana? Tentang Allah tempatnya di mana? Melawan Al-Quran tempatnya di mana? Menghalalkan yang haram tempatnya di mana? Mengubah-ubah hukum Allah tempatnya di mana? Sekarang saya tanya, penjara sama neraka mana lebih pedih? Mana lebih sakit? Mana lebih serem? Mana lebih menakutkan? Takbir! Takbir! Ini jangan takut-takut ke umat Islam, betul? Saya takut-takut dengan penjara. Bu, penjara kena makan gratis. Sehari 3 kali ada makan pagi, siang, malam. Lo kok Habib tahu, kan pengalaman. Saya tanya, makan gratis enak gak? Enak gak? Lu masuk penjara. Enak-enak lagi sudah. Ya tapi nggak apa-apa kalau anak-anak muda masuk penjara karena bela Islam, bagus tidak? Masuk penjara karena bela Quran, bagus tidak? Jangan sampai ada ibu ditanya, bu, anaknya di mana? Masuk penjara. Kenapa? Nyolong sendal di masjid. Malu gak? Malu gak? Bu, suaminya kemana? Masuk penjara. Kenapa? Korupsi. Ya. Malu tidak? Malu tidak? Ada ustaz gadungan ditanya, itu ustaz kemana kemarin nggak ngajar di penjara gara-gara merkosa santri. Ya. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, kalau masuk penjara karena bela Islam, bagus tidak? Karena bela Quran, bagus tidak? Betul? Ini ibu-ibu nih, saya mau kasih amanat nih, Bu. Kalau anaknya datang kepada ibu, bu, saya mau pergi jihad dulu. Mau jihad sama siapa? Sama Habib, mau bela Islam. Setuju? Ibu jangan cuma mempersilahkan, langsung angkat tangan. Nah, ibu doain, semoga kau nggak pulang lagi, nah. Amin. Maksudnya nggak pulang lagi biar tuh anak mati sakit nungguin ibu di pintu surga. Setuju?
Nah, jangan dah. Kita doain aja Habib dari rumah. Adakah yang begitu? Adakah yang begitu? Kadang-kadang anak muda kalau lagi ceramah begini, Allahu Akbar, bagus Habib, lawan terus. Begitu saya di penjara pada lari anak muda. Adakah yang begitu? Udah lari ngumpet di bawah pohon pisang. Begitu ngumpet di bawah pohon pisang, kata dia bilang, alhamdulillah untung Habib doang yang ditangkap. Insya Allah di Medan tidak ada yang begitu. Amin. 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 Siap dengan Allah, siap dengan Rasul, siap dengan Nabi, siap dengan Al-Quran, siap dengan Islam, siap dengan negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi saudara, aksi yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, saudara, ini saya mau tegaskan semua, itu murni merupakan aksi bela Al-Quran, aksi bela Islam, aksi bela ulama yang dinodai oleh orang kafir. Betul? 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 Tapi kemudian aksi 212 difitnah. Katanya aksi 212 itu adalah aksi anti Cina, aksi anti Kristen, aksi Sara, aksi pilkada, aksi yang merusak NKRI, aksi yang melawan Pancasila, aksi yang menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika. Pusing. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, aksi 212 bukan aksi anti Cina, bukan aksi anti Kristen, bukan aksi anti Pancasila, bukan aksi anti NKRI, bukan aksi anti Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan aksi Sara, bukan aksi pilkada, saudara, tapi murni merupakan aksi bela Islam untuk menegakkan hukum agar penista agama ditegakkan hukum, nggak boleh dilindungi, saudara. Betul, betul. Al-Quran dihina, saya tanya, marah tidak? Marah tidak? Di Indonesia ada undang-undang nggak yang melarang menista agama? Ada, saudara, tegakkan undang-undang. Kita datang ke istana pada tanggal 4 bulan 11, saudara, maksudnya mau tanya presiden, ini bagaimana? Al-Quran kami dihina, ulama datang dari berbagai daerah, presidennya kabur. Pusing tidak? Padahal kalau keluar ulama habaib duduk bareng, ada apa kiai datang begini, Pak Presiden, ini ada Al-Quran dihina, ini barang buktinya, kami mendukung Bapak kalau Bapak menegakkan hukum. Betul? Betul? Presidennya lari. Masya Allah. Saya mau tanya, mau punya presiden yang lari dari rakyat? Mau punya presiden yang lari dari rakyat? Mau tidak? Mau tidak? Takbir. Memang itu saya tegaskan, saudara. Aksi bela Islam 212 itu bukan aksi anti Cina, itu bukan anti Kristen. Kita nggak ada persoalan dengan orang Cina dan orang Kristen, saudara. Selama mereka menjadi warga yang baik, nggak boleh kita ganggu mereka. Betul? Betul? Kita punya persoalan kepada seorang pejabat, saudara, yang memang dia kafir, dia bukan Islam, yang kebetulan dia juga Cina, saudara, dia menghina Al-Quran. Jadi kita menuntut Ahok bukan karena Cinanya, kita menuntut Ahok bukan karena Kristennya, kita menuntut Ahok karena sudah menghina Al-Quran. Betul? Betul? Takbir. Belakangan ada isu lagi, aksi 212 mau berbuat makar. Mulut lu ujigon. Kacau tidak? Kacau tidak? Ayo saya tanya, ini kemarin orang Medan yang turun ke Jakarta juga banyak, betul? Betul? Saya mau tanya, Anda waktu diajak ke Monas, pada saat aksi 212 diajak zikir tidak? Zikir tidak? Apakah zikir makar?
datang ke Monas, saudara bawa AK-47, bawa granat, lempar ke istana, presidennya ditembak, itu makar. Betul? Makanya ada yang bawa senjata AB, ada yang bawa granat, ada yang bawa bazooka, ada yang bawa amunisi. Lah kok makar? Nggak, saya rasa mungkin presiden lagi merakau guys. Dan ini gue bangun tidur nih gue. Udah pokoknya kita jamin 212 nggak ada makar, betul? Betul? Jadi setiap umat Islam mau bikin gerakan ditakut-takuti, saudara. Betul? Termasuk hari ini nih. Betul? Saya kemarin di Aceh, saya dapat SMS, saudara. Isinya serem. Serem. Apa isinya, saudara? Isinya awas. Jangan ikut itu aksi di Masjid Agung Medan pada hari ini, sebab akan ada penembakan dan akan ada bunuh-bunuhan. Awas, akan ada kerusuhan. Nanti salah satu target yang akan dibunuh adalah Wakapolda. Tandung amat bukan Kapoldanya. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau kita mau bunuh Kapoldanya ada di sini. Itu fitnah bukan? Fitnah bukan? Kalau ada yang mau bikin kerusuhan, saudara? Ada yang mau bikin onar? Tidak ada. Saya begitu baca serem benar, saudara. Udah gitu di bawahnya nama yang ngirim ditulis Pak Riko. Wah. Jangan-jangan Kapolda yang bikin isu nih. Akhirnya saya ketemu Kapolda, kita tanya, Pak, ini isu dari Anda bukan? Kapolda juga bingung. Nah, ini namanya aksi adu domba. Jangan sembarangan percaya dengan medsos. Jangan sembarangan pertanya dengan SM. Ini sekarang orangnya ada di sini, saudara. Tidak betul, saudara. Tapi walau bagaimanapun juga, polisi nggak boleh spekulasi, saudara. Kalau sudah ada SMS palsu menyebar sedemikian rupa, berarti ada kelompok tertentu yang punya niat jahat untuk merusak acara kita. Betul? Betul? Maka itu saya apresiasi. Bapak Kapolda langsung mengambil langkah-langkah pengamanan, saudara. Mengarahkan seluruh anak buahnya untuk menjaga acara ini. Takbir! Takbir! Siap buktikan acara ini damai. Siap buktikan acara ini aman. Siap buktikan acara ini tenang. Takbir! Takbir! Siap buktikan nanti kalau pulang ke rumah aman, tenang, damai. Bisa berakhlakul karimah. Takbir! Jadi kalau ada provokator, tangkap langsung, kasih ke Kapolda. Setuju? Setuju? Fitnahnya serem, Pak Riko. Saya pikir Pak Riko kok jahat bener ini. Ini jahat bener, jahat bener. Tapi begitu kita tanya, enggak, saudara. Itulah pentingnya orang Islam tabai. Mengkonfirmasi. Saya kirim ke Kapolri di SMS. Apa betul, saudara? Kemudian saya minta ke Habib Muhsin bin Zaid untuk menghubungi Kapolda. Apa betul? Semua itu dibantah. Polisi tidak pernah punya niat semacam itu. Alhamdulillah. Nah, cuma saya usul Pak Riko, ini lain kali kalau bikin tablet manusia sebanyak ini, ambil lapangan Merdeka. Kenapa sih? Tapi kok ada yang takut ya? Takbir! Kira-kira kapan-kapan kita bikin lagi di lapangan Merdeka, siap ya? Ada nanya, Habib belum gak dikasih gimana? Ya kudet lapangan. Bukan kudeta istana ini. Masa kudeta lapangan doang nggak bisa? Bisa gak kudeta lapangan? Bisa gak kudeta lapangan? Bisa gak? Ada yang menarik, sudah. Detik-detik 212
saya dengan kawan-kawan GNPF berdialog dengan Kapolri. Kapolri mengatakan, Habib, ini pemerintah tetap tidak mengizinkan kalau Habib menggelar sholat berjamaah Jumat di Bundaran HI. Nah, jadi saya tanya, lalu bagaimana solusinya Pak Kapolri? Kapolri mengatakan solusinya Habib di Istiqlal saja. Saya jawab, Istiqlal tidak akan menampung. Sebab pengalaman 411, banyak orang kena himpitan manusia di pintu keluar Istiqlal. Ada yang jatuh, ada yang pingsan. Ini membahayakan nyawa orang. Kemudian Kapolri menerima, kalau begitu Habib, bagaimana kalau di Monas? Ini kata beliau nih. Saya bilang, saya bisa setuju dengan kawan-kawan di Monas, tapi ada syarat. Satu, semua pintunya dibuka. Dua, pagar Monas dilumpuhkan supaya tidak ada himpit-himpitan manusia. Ternyata Kapolri setuju. Nah, setelah setuju saya tanya, Pak Kapolri, ini kan kita mau sholat Jumatnya di Monas. Kan Bapak larang kita sholat Jumat di HI. Mau nanya, andai kata ntar jamaahnya sampai ke HI, gimana? Kapolri pun mimbalanya. Saya bilang, bukan saya yang ngirim loh Pak, bukan. Monas nggak menampung, bagaimana? Kata Kapolri, Habib yakin yang datang banyak. Ya yakin enggak, kan kita jaga-jaga, betul? Akhirnya apa jawab Kapolri? Ya kalau jamaahnya membludak sampai di Bundaran HI, udah takbir, mau bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, begitu hari Kapolri duduk di atas panggung di samping saya, saudara. Saya belum tegur dan negor saya, Habib, ini jamaahnya belum Jumatan aja, ini buntutnya ini udah sampai di Senen, Habib. Ini sayapnya udah sampai di Bundaran HI, Habib. Ini manusia datang dari mana ini, Habib? Kenapa Kapolri kebingungan? Karena kan Kapolri udah ikut ngegembosin juga. Betul? Betul? Di mana-mana daerah dilarang turun, ada tidak? Perusahaan bis diancam izinnya mau dicabut kalau bawa peserta, ada tidak? Betul? Makanya Kapolri bingung nanya, Habib ini bagaimana bisa begini nih? Saya jawab, mungkin tim malaikat ikut juga kali Pak. Nah, masa si Kapolri mau rahasiakin malaikat? Kalau nggak ditempelin bikin malaikat? Takbir! Tapi bagus, karena Bapak Kapolri komitmen sudah. Begitu manusia sebanyak itu hadir, beliau tidak ganggu. Semua aparatnya ikut membantu, saudara. Ini namanya komitmen dengan perjanjian. Betul? Takbir! Takbir! Udah betul nih. Udah sore, mau maghrib, takbir, sedikit lagi saudara. Lanjut, sampai pagi. Anda sampai pagi, saya pulang. Dipikir obat kali kita. Ayo, mau dengar lagi kan? Ini ada berita menarik, mau dengar? Betul. Yuk mari kita perhatian pertolongan Allah dalam aksi Islam. Mau tahu tidak? Satu. Takbir. Lu bawakan lo. Enggak dilihat semenit aja marah. Sudah digembosi habis-habisan, betul? Betul? Ada kiai ulama yang dibujuk rayu supaya tidak hadir pada aksi bela Islam 212, betul? Betul? Bahkan ada ormas Islam yang dibujuk dirayu supaya tidak turun aksi 212, saudara, betul? 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 Udah sampai di situ, saudara. Kapolda Metro Jaya di Jakarta naik helikopter selebaran saudara jutaan lembar supaya masyarakat Jakarta nggak turun. Saya
makanya tidak turun ke Jakarta pada aksi 212. Betul? 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 Bahkan perusahaan dan bis yang sengaja menyewakan saudara kendaraannya untuk aksi 212 dicabut izinnya dan dipanggil kepada rektor. Betul? Saya tanya, apa namanya itu? Penggembosan. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Tapi mari kita lihat saudara, begitu hari Jumat tanggal 2 saudara Desember datang, ternyata manusia yang datang, saya tanya, sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Berarti penggembosannya berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berarti umat Islam saudara kalah atau menang? Kalah atau menang? Pertanyaan saya yang berikut, jawab rame-rame yang kompak saudara. Sudah digembosi, tetap sukses, tetap banyak, tetap berkah. Itu anugerah siapa? Karunia siapa? Kekuatan siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir! Emang pejabat bisa gembosi kekuasaan Allah? Emang pemerintah bisa menggembosi kekuasaan Allah? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Nah, jadi saya tanya saudara, itu pertolongan Allah bukan? Pertolongan, betul? Wajib tidak kita bersyukur? Wajib tidak kita bersyukur? Alhamdulillah. Ada lagi yang lebih menakjubkan. Umat kumpul dari tadi, duduk sampai jam 12 siang, 7 juta orang lebih saudara. Lalu apa yang terjadi saudara? Hari itu Allah kasih awan hitam menggumpal dengan angin yang begitu sibuk saudara. Angin begitu sibuk, nggak ada hujannya sampai sebelum Jumat saudara. Saya tanya, anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Begitu adzan Jumat pertama, saya sama Ustaz Zaitun, sama Kiai Khotot, sama teman-teman, sama Habib Muhsin bin Zaid, ini agak bingung juga. Ini mau sholat Jumat 7 juta orang, duduknya di mana? Orang bilang, Habib, kalau udah nggak ketemu air ya sudah, tayamum aja. Mau tayamum bagaimana? Di kakinya aspal bukan tanah. Dan bingung juga, betul? Masa sih 7 juta orang sholat Jumatnya harus ikhtiram al-waqti saudara? Kita belum jawab, Allah kasih hujan besar saudara. Takbir! Begitu hujan turun saudara, diumumkan kepada semua jamaah yang ada, ini anugerah Allah, ini berkah dari Allah untuk wujud anda semuanya. Takbir! Saudara, hujan turun begitu besar, hanya 10 menit cuma buat umat Islam berwudu saudara. Lalu saya tanya, emang panitia bisa nurunin hujan? Emang GMPF bisa nurunin hujan? Emang ada Habib bisa nurunin hujan? Emang ada Kiai bisa nurunin hujan? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menurunkan hujan? Saking dahsyatnya itu hujan, bukan hanya cukup buat wudu, buat mandi dulu cukup juga saudara. Saya nggak main-main saudara, bukan nggak mungkin ada orang dari daerah jalan kecapean saudara, sampai di Monas duduk udah lelah ketiduran, mimpi turun dong. Nah begitu udah sholat Jumat bingung saudara. Allah kasih hujan gede cukup buat mandi. Ayo jawab semua saudara, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Kekuasaan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ada lagi keajaiban. Itu Kapolri saudara dari hari pertama udah ngotot nggak ngisimin. Di televisi kita wah udah perang opini habis-habisan, betul? Begitu hari H Kapolri jadi penelitian, bagus tidak? Kalau itu anugerah siapa? Di DPR Kapolri memang
berangkat ke panitia salah. Alhamdulillah. Turidu walakin Allah fa'alun bimahdi. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi keinginan yang berlaku adalah kehendak Allah. Saudara, betul? Betul? Yang tidak kalah menakjubkannya, saudara, Presiden Jumat pagi ngotot nggak mau datang, saudara. Sampai Pak JK mengatakan kepada Bapak Presiden, Pak, sebaiknya Bapak datang, walaupun cuma sholat Jumat bersama mereka. Nanti kalau Bapak nggak datang dibilang nggak sholat Jumat lagi. Presiden pagi datang sampai jam 10, tetap. Bahkan Presiden sempat mengatakan, enggak, saya nggak berkumpul dengan mereka. Itu orang-orang radikal, itu garis-garis keras, itu nanti bicaranya kelewatan, nanti perbohongannya aneh-aneh. Sampai setengah 12, saya nggak tahu Presiden mau datang, saudara. Semua panitia nggak ada yang tahu. Baru kita tahu, saudara, setelah azan yang pertama, baru ada kabar Habib Rizik, Presiden mau datang. Bagaimana Habib? Kita katakan, ya kita terima, tapi salah. Jangan pakai protokoler. Lo maksudnya apa? Karena kalau pakai protokoler, kiai yang ada di mimbar diturunin semua, saudara. Itu 2 baris untuk Presiden dan pas pampres, saudara. Saya kira nggak bisa. Itu di depan ada tempat 2 kosong, di situ aja duduk Presiden. Betul, betul. Saya kira nggak bisa. Ini ulama dari berbagai daerah. Saya tidak mau geser mereka walaupun saya dendam. Nggak boleh ada menggeser mereka, saudara. Betul. Takbir. Nah akhirnya Kapolri menanya, Habib, kalau tenda VIP dipakai itu gimana? Nah kalau di tenda boleh. Jadi akhirnya Presiden sholat di tenda seperti tenda ini, saudara. Ada di sebelah kanan Presiden dan pasukannya sholat di tenda, tapi beliau dengar khutbah dari awal sampai akhir, saudara. Takbir. Selesai sholat, waktu datang lagi saya Habib Rizik, bagaimana nih? Presiden mau ngomong nih, boleh nggak? Boleh, 5 menit. Nggak boleh panjang-panjang, betul? Lo kok nggak boleh Pak Bet? Kan gue panitia. Terserah panitia, betul? 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 Kita nggak kasih, tapi kalau 5 menit boleh. Kalian dikatakan iya Bet, cuma sebentar, main 3 poin doang. Begitu naik cuma 3 poin. Kepada kaum muslimat, yang pertama saya ucapkan terima kasih, Anda sudah melakukan aksi yang damai. Kedua, kami apresiasi, yaitu di mana Anda sudah mendoakan negeri ini dengan kebaikan. Yang ketiga, selamat jalan pulang ke rumah masing-masing dengan tenang. Umat saudara histeris, teriak-teriak saudara, yaitu teriak tangkap Ahok, tangkap Ahok, tangkap Ahok, tangkap Ahok. Kemudian saya ajak umat takbir, saudara. Begitu umat takbir, mereka berhenti teriak tangkap Ahok. Presiden nyontek itu dulu. Begitu Presiden baru ngomong lagi, orang teriak, Presiden teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saya bingung, ini Allahu Akbar apa Allahu Akbar? Akhirnya saya bantuin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi apapun saudara, kehadiran Presiden, saudara, itu kehendak Allah, bukan kehendak Presiden. Betul? Betul? Presiden gak mau hadir, Allah kirim malaikat di jewer, Presiden mau hadir. Nah karena itu saya tanya, berarti umat Islam kalah atau menang? Kalau pengkompang kalah atau menang? Kalah atau menang? Kalah atau menang? Yakin? Betul? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Kekuatan siapa? Nasrun minallah wa fathun qarib. Itu merupakan pertolongan dari Allah dan merupakan kemenangan yang sudah dekat. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Anugerah siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuat? Siapa maha kuasa? Takbir. Sallu ala nabi. Ngomong-ngomong udah capek nih. Jalan usul, jalan gimana? Panitia tega umur bikin panggung, habis disuruh mundur.
Ahok dibebaskan. Sebentar, saya mau tanya, tolong pilih. Kalau saya mau tanya dulu, lu jangan buru-buru dulu. Belum ditanya udah nyamber. Boleh nanya? Kalau Ahok dibebaskan, ada dua nih. Pilih aksi damai atau revolusi? Betul? Pertanyaan kedua, kalau Ahok bebas, mau aksi super damai atau revolusi? Betul? Pertanyaan yang ketiga, saudara, kalau Ahok bebas, mau aksi hiper damai atau revolusi? Betul? Yakin? Setuju? Takbir? Takbir? Nah, sekarang yang mau revolusi, duduk. Yang mau revolusi harap berdiri. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar. Al-Quran imam kami semua, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Lagi Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua tangannya semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Takbir. Saudara, di sini ada Bapak Kapolda dan jajaran. Beliau jadi saksi, saudara. Ini keinginan masyarakat Sumatera Utara. Betul. Betul. Kita minta kepada beliau untuk menyampaikan kepada pimpinannya, saudara, untuk disampaikan kepada Presiden, jangan main-main dalam soal Ahok. Betul? 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 Siap revolusi? Siap revolusi? Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Lebih cepat. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Takbir. Takbir. Tapi ingat, revolusi nggak boleh sendiri-sendiri, betul? Betul? Harus nunggu komando para ulama. Setuju? 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 Jangan kita
teriak ayo revolusi di sini, begitu pulang merusak sudah. Gua merasa di jalanan, wah lu udah mesti perang gitu. Boleh nggak begitu? Boleh nggak begitu? Saya tanya pulang dari sini ke rumah, siap jaga keamanan, siap jaga kedamaian, siap jaga ketertiban, siap tunjukkan akhlakul karimah. Takbir, takbir. Dan kepada pengurus daripada Masjid Agung Sumatera Utara, kita berikan penghargaan apresiasi keberaniannya menjadi panitia hari ini semua. Takbir, 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 takbir. Hidup Masjid Agung, hidup Ustaz Azhar, hidup Medan, hidup Sumatera Utara, hidup NKRI, hidup Islam. Takbir. Nah, karena itu saya punya amanat. Ini masjid perjuangan sejak dulu kala, betul? Betul? Ini masjid sudah harus direhab supaya lebih bagus. Setuju tidak? Setuju tidak? Untuk memperbaiki Masjid Agung supaya lebih bagus, siap patungan semua. Siap patungan. Siap infak harta. Siap wakafkan. Takbir. Bisa minta yang hari ini nanti punya uang, berikan untuk Masjid Agung. Enggak bisa besok, bisa lusa sudah. Ini Masjid Agung adalah siar kita semua, betul? 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 Ini pusat perjuangan kita, betul? Betul? Takbir. Siap bantu Masjid Agung, siap jaga Masjid Agung, siap pelihara Masjid Agung. Takbir. Saudara, sebelum saya akhiri, saya perkenalkan, ini Kiai Haji Saidun Rasmin, Wakil Sekjen MUI Pusat yang datang bersama kita kemarin. Sekaligus beliau Ketua Wahdah Islamiyah dan Wakil Ketua GNTF MUI. Kemudian yang berikutnya, ini kawan saya Datuk Lutfi Hakim dari Sumatera Barat, dan beliau adalah Bendahara GNTF MUI. Kemudian ini orang tua kami, Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, asli mu'alim Betawi, yang selama ini mendukung perjuangan kita, dan beliau adalah pembina di GNTF MUI. Ini adalah Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, beliau adalah Sekjen Forum Umat Islam tingkat nasional dan Sekretaris GNTF MUI. Kemudian yang berikutnya, ini Kiai Haji Ja'far Siddiq, beliau adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam yang sekaligus pembina GNTF MUI. Baik, yang berikutnya, saudara, ini adalah Habib Muhsin bin Ahmad Al-Atas, beliau pembina di FPI dan pembina di GNTF MUI. Takbir. Dan ini saudara, Habib Muhsin bin Al-Atas, sengaja saya ajak kemari, beliau adalah Imam FPI Provinsi DKI Jakarta. Kemudian saudara, ini orang tua kita, Abi Lampisan, saudara, ini tinggal di Aceh Besar, beliau adalah Imam Front Pembela Islam Nanggro Aceh Darussalam. Takbir, takbir. Kemudian yang berikutnya saudara, Imam dari FPI Sumatera Utara, Abu Fajar. Mana yang Ustaz Abu Fajar adalah Imam FPI Sumatera Utara. Takbir. Di sini masih ada Tengku Ternizi, saudara. Beliau ini adalah saudara Dewan Suro FPI Nanggro Aceh Darussalam. Takbir. Takbir. Kemudian yang berikutnya saudara, ini adalah Habib Hud Al-Abbas, beliau Ketua Tanfidhi Dewan Pimpinan Daerah FPI Provinsi Sumatera Utara. Takbir. Dan pengumuman yang terakhir, di tahun 2000 saya diundang oleh Ketua MUI Sibuhuan, dan di sana ada almarhum Tuan Guru Anwar Budak Nasution. Dikumpulkan saudara, semua ulama, semua tokoh agama, semua tokoh adat, sekolah-sekolah diliburkan, dikumpulkan di lapangan kecamatan, saudara, pot yang kerbau buat masyarakat. Saya dipakaikan kain ulos dan istri, dan saya diberi gelar marga Lupis. Takbir. Istri saya diberi
Kenapa Habib lupusnya nggak dipakai? Saya bilang kalau saya ke Medan, saya pakai Habib Muhammad Rizik Syihab lupis. Takbir, takbir. Rela saya jadi saudara, ridho saya jadi saudara, ridho saya jadi orang Sumatera Utara. Takbir, siap bersatu, siap bela agama, siap bela NKRI, siap ganyang PKI, siap ganyang liberal, siap ganyang penista agama. Takbir. Ini sama-sama ya, jangan ada yang bergerak. Kita minta Habib Muhsin supaya membaca talqinul dzikir untuk kita semua dan doa penutup untuk kita semua, saudara. Jangan ada kurang sebelum kita baca doa. Setuju? Setuju? Nanti ke depan saya boleh datang lagi? Boleh datang lagi? Kalau Anda saya undang revolusi, siap? Revolusi di Jakarta siap? Revolusi di Medan siap? Siap selamatkan NKRI? Siap selamatkan negara? Takbir! Tapi ingat, jangan ada yang bergerak tanpa komando habaib.